kita dapat berkumpul pagi hari menjelang siang ini dalam rangkaian acara kegiatan seminar proposal Saudara Ahmad Sukoni, mahasiswa MTP Angkatan 2020 dengan judul tesis pengembangan media berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab pada siswa-siswi DMPS Negeri 1 Prinseu. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Hepratiwi PD, Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kami hormati Bapak Dr. Rizwandi PD selaku pembimbing 1. Yang kami hormati Bapak Dr. Mu'alimin MPDI selaku pembimbing 2. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin SAG, MAG, MSI selaku pembahas, serta yang berbahagia teman-teman seangkatan MTP 2020, adik-adik tingkat 2021, dan kakak-kakak tingkat kami. Sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar supaya kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat kebaikan dari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti kata pepatah lama, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya, Maria, mahasiswa angkatan 2020, untuk membacakan susunan rangkaian acara kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudara Ahmad Sukoni. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Diskusi kita bagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama kritik, saran, dan pertanyaan dari semua peserta seminar. Dan yang kedua adalah sesi kritik, saran, dan pertanyaan dari pembahas dan para pembimbing. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita, kita persilahkan kepada Saudara Ahmad Sukoni untuk dapat memberikan pemaparan proposal tesisnya. Kepada Saudara Ahmad Sukoni, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Dr. Herpratiwi MPD, yang saya tazimi Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin, SAG, MPD, MSI selaku pembahas pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing 1 proposal tesis saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Mu'alimin SPDI MPDI selaku pembimbing 2, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan proposal tesis saya. Izin share screen. Mungkin apakah sudah terlihat, Ibu? Terlihat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai bahwa proposal tesis saya itu berjudul pengembangan media berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau maharatul kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Prinseu. Kemudian dalam proposal ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan ketiga adalah metodologi penelitian.
Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, di sini saya tuliskan latar belakang. Ada 6 hal penting menurut saya yang menjadi latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran bahasa Arab itu sudah diatur berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. Kemudian mufrodat merupakan unsur berbahasa yang harus diajarkan. Dan berbicara sebagai bagian kemahiran berbahasa tidak harus didukung oleh pengetahuan, penguasaan mufrodat yang kaya, produktif, dan aktual. Sedangkan kenyataan di lapangan, khususnya di MTS Negeri 1 Pringsewu, pembelajaran mufrodat masih dirasa sulit karena hanya berpedoman pada buku ajar, disajikan dalam bentuk tabel deretan kosakata. Kemudian terkait dengan metode penyampaian atau metode yang digunakan oleh guru masih cenderung menggunakan metode ceramah, siswa menghafalkan, kemudian siswa melakukan atau mengerjakan latihan. Kemudian dari sisi hasil, belum semua kompetensi berbahasa tercapai dengan baik, terutama pada kemampuan berbicara atau maharatul kalam, yang salah satu penyebabnya adalah karena minim penguasaan mufrodat. Kemudian yang terakhir, Adobe Flash adalah salah satu program pengolahan grafis yang menampilkan animasi dapat kita manfaatkan sebagai software media interaktif berbasis IT. Dan inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian saya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah hasil capaian kompetensi. Di sini ada maharatul istima atau listening, maharatul kalam atau speaking, maharatul qiraah atau reading, kemudian maharatul kitabah atau writing. Dari keempat maharoh ini, ada satu maharoh yang memang tinggal, tidak mencapai kompetensi baik, tetapi kategori cukup, yaitu pada maharatul kalam, yang seperti saya sampaikan di atas bahwa salah satu penyebabnya itu adalah karena minimnya penguasaan mufrodat para siswa. Kemudian identifikasi masalah. Setidaknya ada 4 hal yang saya identifikasi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran mufrodat di MTS Negeri 1 Pringsewu itu masih sebatas hanya menekankan pada hafalan. Kemudian yang kedua, mufrodat diajarkan secara terpisah sehingga siswa mengalami kesulitan di dalam memahami, memfungsikan dan mendemonstrasikan mufrodat dalam percakapan atau dialog. Kemudian yang ketiga, mufrodat itu pembelajaran mufrodat itu masih konvensional atau berpegangan pada buku ajar saja. Kemudian ada beberapa guru menggunakan video tetapi non interaktif, menggunakan PowerPoint juga non interaktif, sehingga belum mampu memotivasi secara maksimal kemampuan penguasaan mufrodat siswa. Sehingga yang terakhir, identifikasi masalah saya adalah hasil belajar terutama pada tema min yaumiyatil usrah atau kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa kompetensinya tertinggal dengan tema-tema yang lain, karena menurut siswa berdasarkan wawancara saya dengan beberapa guru dan siswa ini dirasa tema ini dirasa paling sulit. Kemudian rumusan masalah yang akan saya angkat ada 5. Yang pertama adalah bagaimana potensi dan kondisi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau maharatul kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Kemudian yang kedua, bagaimana proses. Yang ketiga, bagaimana efektivitas. Kemudian keempat, bagaimana efisiensi. Dan yang terakhir, kelima adalah bagaimana kemenarikan produk pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara
atau Maharatul Kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Dari rumusan masalah ini sehingga ditarik sebuah tujuan penelitian saya itu menganalisis bagaimana potensi dan kondisi, bagaimana proses, bagaimana efektivitas, bagaimana efisiensi, serta bagaimana kemenarikan produk yang saya kembangkan terkait pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau Maharatul Kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Dan ruang lingkup penelitiannya juga ada 5, yaitu pertama potensi dan kondisi, kedua proses pengembangan, ketiga efektivitas, kemudian keempat efisiensi, dan yang kelima adalah sisi kemenarikan. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini saya mencoba untuk memisahkan manfaat dari penelitian. Yang pertama itu adalah manfaat secara teoritis, yaitu berusaha mengembangkan teori, mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur manfaat teoritis itu mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur teknologi pendidikan dalam mengelola belajar efektif dengan pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Flash untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau Maharatul Kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat secara praktis. Saya pisah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manfaat bagi madrasah atau sekolah, dapat memberikan gambaran pertimbangan kerjasama dengan stakeholder dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan media pembelajaran. Kemudian bagi guru, dan tentunya adalah dapat memberikan contoh pengembangan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau Maharatul Kalam. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat bagi siswa adalah setidaknya harapannya mampu memberikan motivasi dalam meningkatkan kemampuan berbahasa khususnya pada aspek Maharatul Kalam atau kemampuan berbicara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bab kedua ada tinjauan pustaka. Saya mulai dari kajian teori tentang pengertian media pembelajaran. Disebutkan dalam buku Sajiman 2005 bahwa pengertian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima dengan harapan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat untuk belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini menurut Haryanto 2003. Sehingga media pembelajaran adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, macam-macam video, macam-macam media pembelajaran yang dapat digunakan antara lain visual, yang itu kode, yaitu media yang mengandalkan penglihatan, audio yang mengandalkan pendengaran, audio visual adalah penggabungan dari video dan visual dan audio. Selanjutnya adalah multimedia, yaitu yang sudah berbasis komputer. Sedangkan media sendiri itu ada 2 macam, yang satu multimedia linear dan kedua multimedia interaktif. Itu berarti si pengguna tidak ada kekuasaan untuk mengontrol. Sedangkan untuk media multimedia interaktif itu pengguna, dalam hal ini siswa, punya kemampuan, punya keleluasan untuk mengontrol proses berjalannya media. Kemudian perlu saya sampaikan kriteria untuk memilih media. Yang pertama tentunya adalah ketepatannya dengan tujuan pengajaran.
Yang kedua, perlu dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Yang ketiga, keterampilan guru dalam menggunakannya. Keempat, perlu tersedianya waktu. Dan yang kelima, tentunya harus disesuaikan dengan cara berpikir siswa. Selanjutnya, apa itu Adobe Flash? Adobe Flash adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat animasi, web maupun aplikasi yang interaktif dan dinamis. Dan Adobe Flash ini dilengkapi action script yang akan sangat memungkinkan untuk dikembangkan, membuat media pembelajaran interaktif untuk membelajarkan mufrodat. Kemudian kaitannya dengan teori belajar dan pembelajaran, di sini disebutkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan disebutkan pula dalam Dugan Live 2003, setidaknya ada 5 teori belajarnya, ada 5 teori belajar. Yang pertama adalah Pak Sultan, Pak, di remove aja Yanti itu, Pak. Di remove aja Yanti itu, Pak. Yanti remove. Karena kita terganggu, Pak. Yang mana, Pak? Ini. Nah, itu bunyi terus itu suara ininya. Maaf Pak Aris, maaf Pak pembimbing. Hostnya siapa, Mas? Hostnya Pak Ahmad Sultan nih. Dilempar aja, Pak. Sinanda atau saya juga nggak apa-apa, biar fokus. Peserta Yanti, Pak. Coba Mas Nanda bisa Di Nanda mana? Mana Bapak Ibu? Oke Pak, boleh lanjut. Tapi kalau bisa hostnya dipindah ke saya atau ke Nanda juga boleh, Pak. Saya pindahkan ke Nah, Oke, lanjut Pak. Maaf Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan teknis. Izin share screen lagi. Saya cukup jauh, Mas Am, saya tidak bisa share screen ini. Recording in progress. Maaf Mas Amrol, saya tidak bisa share screen ini di sini. Ini zoom-nya lain sih Pak. Nggak bisa. Orang lain nggak bisa jadikan host Pak. Oke, Jadi lanjut aja. Saya coba share screen dengan PPT saja, dengan apa namanya PowerPoint aja. Izin melanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sudah sampai ke slide ke-16. Di sini saya akan coba untuk mencantumkan 3 teori belajar yang yang menjadi dasar dari penelitian saya. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Seperti diketahui bahwa teori belajar ini adalah menekankan pada perubahan tingkah laku seseorang yang disebabkan karena adanya stimulus dari guru dan respon dari siswa. Sehingga aplikasinya dalam pembelajaran, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon terhadap sumber belajar yang digunakan, terutama pembelajaran yang berupa pemahaman konsep, rumus, dan pengaplikasian. Contoh diantaranya adalah bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini adalah untuk mengenalkan mufrodat dan kawaid. Kemudian yang kedua adalah teori belajar bermakna. Teori belajar bermakna ini adalah bagian dari teori belajar kognitif, di mana dalam pembelajaran bermakna disebutkan bahwa pembelajaran dapat
pembelajar dapat menghubungkan ilmu-ilmu baru yang diperoleh dengan ilmu-ilmu yang ia peroleh sebelumnya. Sehingga teori belajar bermakna sangat berkontribusi di dalam mengembangkan mufrodat menjadi sebuah kalimat, dari kalimat pendek sampai menjadi kalimat panjang. Pemilihan mufrodat yang disampaikan pun harus mengkaitkan dengan materi terdahulu, baik dari sisi kata maupun gramatikalnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu merupakan suatu teori pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran dalam menggali pengetahuan serta berupaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Mulyana 2018. Sehingga proses merangkai kalimat, dalam hal ini di media yang akan saya kembangkan, dalam proses merangkai kalimat dan dialog adalah proses mengkonstruk pengetahuan yang dilakukan siswa secara aktif agar terjadi perubahan konsep ilmiah. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Seperti saya sebutkan di bab pendahuluan tadi, bahwa pembelajaran bahasa Arab itu didasarkan pada KMA 183 tahun 2019. Ada 3 hal penting terkait dengan karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, menjadikan resource atau sumber yang ada di lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Seperti kita ketahui dalam mata kuliah sebelumnya, kita tahu bahwa sumber belajar itu ada yang dimanfaatkan, ada yang dikembangkan. Dan ini adalah usaha untuk mengembangkan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah pembelajaran bahasa secara lisan, baru dilanjutkan bahasa secara tertulis. Kemudian, apa itu maharatul kalam? Mohon maaf Bapak Ibu, ini tulisan ketika saya convert ke PPT, tulisan Arabnya agak berbeda dengan yang bentuk kanvanya. Maharatul kalam adalah kemahiran mengutarakan buah pikiran dan perasaan dengan kata-kata dan kalimat yang benar ditinjau dari sistem gramatikal dan tata bunyi. Sehingga perlu didukung penguasaan mufrodat yang baik. Sedangkan apa itu mufrodat? Mufrodat adalah secara sederhana dikatakan kosakata atau vocabulary. Itu Mustafa 2011. Ya, sehingga tujuan pembelajaran mufrodat di madrasah atau di sekolah ada 4. Yang pertama adalah memperkenalkan kosakata baru kepada siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata. Yang ketiga, memahami makna kosakata. Yang keempat, mampu mengapresiasi dan mengfungsikan secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penelitian saya, draft proposal saya menyebutkan setidaknya ada 13 penelitian yang relevan yang sudah saya baca sebagai referensi. 7 diantaranya berbahasa Indonesia, 6 berbahasa Inggris. Hanya saja yang menjadi perhatian penting untuk saya adalah pada penelitian nomor 6, yaitu dari Ari Nurul Alfian, yang berjudul Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Kosakata Harian Bahasa Arab dengan Metode Multimedia Development of Life Cycle. Ini sangat mirip dengan penelitian yang akan saya kembangkan. Sehingga saya menyebutkan apa sih sisi pengembangan saya itu. Pengembangan media menggunakan Adobe Flash itu sudah banyak dikembangkan, termasuk untuk mengembangkan pembelajaran mufrodat. Tetapi peneliti akan masuk pada sisi lain yang yaitu mengaitkan pembelajaran mufrodat bukan hanya sebagai bagian terpisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan dengan kemahiran berbicara. Sehingga setiap mufrodat yang dikembangkan harus mengkaitkan dengan materi sebelumnya atau dengan mufrodat sebelumnya, baik dari sisi mufrodat maupun dari sisi gramatikalnya. Kemudian kerangka berpikirnya saya gambarkan. Maaf Pak Ahmad, Ya? Ahmad Sultoni, screen share-nya nggak keluar.
Share screen-nya nggak keluar? Iya, di layar saya nggak nampak. Oke. Gimana Bu? Nampak Bu? Belum. Belum. Nggak tahu yang kawan-kawan yang lain. Belum. Iya, belum. Belum Bu Maria. Dari tadi muter, dikira punya saya saja yang kendala. Iya, saya kira dari tadi juga punya saya aja, makanya belum saya sampaikan. Ini saya sudah pakai PPT padahal bukan pakai Canva lagi. Atau diulang ke Canva tadi, Pak? Canva tadi ada masalah di ini Bu, apa namanya, di suara yang dengung tadi. Bukankah itu suara dari peserta kayaknya? Oh gitu. Oke, saya coba Iya, lagi sepertinya ya. suara dari peserta. Oke. Coba kalau kita ulang. Oke, siap. Saya coba masuk Canva lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf ya. Coba, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bismillah sebenarnya. Gimana? Sudah? Mbaknya nggak baca Yasin malam tadi ya? Enggak, Pak. Masih loading Pak Sultan. Baca Waqiah tadi, Pak. Gimana? Udah tampil? Ibu? Belum. Belum? Iya. Padahal di sini sudah apa ya masalahnya ya? Saya mati. Enggak biasanya. Ntar dulu. Saya coba matikan Canva dari ini. Coba matikan Canva, saya mau pakai ini aja. Pakai PowerPoint murni aja. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa terlihat? Masih loading Pak Sultan. Masih loading. Ini pakai PPT loh. Sinyal saya bagus, rasa. Belum Pak. Pak Ahmad, kalau dikirim ke Mas Ambul atau Mas Nanda, bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Saya sudah. Siapa? Mas Amrul. Bisa minta tolong. Saya udah. Pak Sultani di mana sih? Di Pringsewu ya? Iya Bu. Nanti ke depan teman-teman kalau sudah semprot, semtas, apalagi ujian, jangan pernah percaya diri kalau sendirian ya Bapak Ibu ya. Harus ada tim di situ kalau ada apa-apa begini kan. Nah, jadi memang harus bergabung dengan teman. Kan punya geng kan? Ya Pak Aris ya. Teman-teman ini kan punya geng. Iya. Masuk sendirian di rumah. Kalau ada apa-apa nanti yang dimarah istrinya itu sebentar lagi marah istrinya itu. Enggak. Kok nggak lancar? Kok nggak lancar seminar? Kok nggak ada doa untuk dari istri? Ya Pak Ustadz Ma'alimin. Namanya geng apa Bu? Namanya ya, geng apa itu Bu? Namanya geng apa ya? Mahasiswa-mahasiswa ini punya geng masing-masing Pak. Loh, jangan kaget nanti. 4 mahasiswa, 3 mahasiswa gitu. Geng akademik. Saya sudah share ke ini loh Mas, ke grup yang PPT saya. Ya sudahlah kalau memang tidak lanjut langsung pembahasan saja. Kalau tidak bisa dibaca lanjut. Iya gitu aja Bu, mungkin ya. Iya. Jadi kita lanjut ke acara aja berarti. Tanya jawab. Iya, monggo Bu Maria. Oke. Baiklah, mohon maaf sebelumnya saya mewakili Pak Ahmad Sultoni karena terkendala mungkin sinyal di sana juga. Jadi kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebenarnya sih pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Sultoni tadi sangat menarik sekali dan sebenarnya sangat membuat saya penasaran bagaimana sih hasil produk yang akan dihasilkan oleh Saudara Ahmad Sultoni nantinya. Nah, baiklah kita memasuki acara sesi selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan sesi diskusi kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah
saran, kritik, dan pertanyaan dari kawan-kawan semua peserta, dan yang kedua adalah sesi saran, kritik, dan pertanyaan dari dari pembahas dan para pembimbing. Nah, untuk sesi yang pertama, saya persilakan kepada kawan-kawan peserta semua untuk mempersiapkan pertanyaan, saran, dan kritiknya. Pertanyaan pertama kepada siapa? Bisa raise hand ataupun bisa nulis di chat dan bisa berbicara secara langsung. Ini sudah banyak masalah dan ada yang Ada? epistemiologi, ada dengan dari dalam memperoleh studi, yang itu kita bisa menggunakan kata dan ide dan ini saya kira tidak ada. Yang utama itu adalah kita harus Kalau belum ada, bagaimana pertanyaan pertama kalau berasalnya dari saya, Pak Maksudoni? Siap, boleh. Jadi semalam saya sudah ngebaca sekilas sedikit proposal yang PPT yang dibagikan di grup. Saya penasaran hanya bagaimana sih bentuk karakteristik awal dari para siswa-siswi di MTS Negeri 1 Prince ini. Sebentar, Bu. Ya. Sambil kawan-kawan menyiapkan pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum melakukan penelitian ini, saya sudah melakukan penelitian awal di lapangan terkait untuk menggali potensi dan masalah yang ada di lapangan. Jadi yang kalau bisa saya gambarkan bahwasanya punya potensi besar dalam hal ini adalah siswa rata-rata tertarik untuk belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dari sisi fasilitas, sekolah menyediakan buku ajar yang untuk mata pelajaran bahasa Arab, karena ini di-drop oleh Kementerian Agama, sudah 1 orang 1 buku untuk mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dari sisi fasilitas terkait Android, kemudian komputer, mayoritas siswa memiliki itu, sehingga nanti ketika media ini dikembangkan, mereka dapat memanfaatkan secara maksimal. Kemudian terkait dengan masalah, memang lebih kepada masalah metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran saat ini. Yang seperti saya sampaikan di pendahuluan tadi, untuk materi mufrodat itu masih menggunakan metode hafalan, sehingga siswa mudah bosan, siswa tidak tertarik, sehingga bisa berakibat pada kompetensi-kompetensi bahasa yang lain, seperti istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Itu. Kemudian dari sisi hasil, saya pernah lihat di kelas 7D misalnya, kebetulan saya tidak mengajar di sana, tapi saya berhasil mewawancarai dan melihat dokumen dari guru mata pelajaran, bahwasanya dari 32 siswa itu hanya 14 orang yang kategorinya baik untuk capaian penguasaan mufrodat atau maharatul kalam ya. Sisanya itu perlu perjuangan untuk sampai ke kategori baik. Demikian Bu untuk gambaran potensi dan kondisi serta masalah yang ada di lapangan. Benar sekali ya Pak. Bagaimana kawan-kawan? Apakah ada yang sudah siap dengan saran, kritik, dan pertanyaannya? Kalau seandainya memang tidak ada, bagaimana kalau seandainya langsung kita lanjutkan kepada sesi kedua, ke saran kritik dari pembahas dan para pembimbing? Oke ya. Pesertanya banyak ya Bu Maria ya, kok tidak ada pertanyaan. Berapa? Iya. Jadi pesertanya hari lumayan banyak.
Enggak, banyak yang off cam. Off cam itu artinya tidak serius nih ikut di sini. Hanya sekedar hadir tuh. Kalau off cam kan kelihatan tidak serius. Harus serius dong. Karena belajar metodologi itu paling baik itu pada saat ini. Menghadiri seminar proposal, menghadiri seminar hasil Bapak Ibu. Tuh Mbak Kadek tadi juga tidak serius, sekarang baru serius. Biasanya Ayo. banyak yang tanya loh. Ayo. Bu El, Mbak Niola, Ya. Mas Am, Mohon izin Pak Sultan. ya. Ya, sekali lagi selamat Pak Sultan atas seminar proposalnya. Mohon izin untuk Bapak Ibu dosen. Pak Sultan di sini membahas tentang Adoples ya Pak ya. Jadi Adoplesnya itu yang ingin saya tanyakan, apakah itu sebagai bahan pengganti yang dalam pembelajaran yang terpenting atau untuk sebagai sampingan saja? Kan ada kita pembelajaran ya, itu apakah di dalam menu utama? Selanjutnya itu apakah pada saat pemberian Adoples itu anak di drill atau bagaimana itu Pak? Itu diberikan link atau bagaimana dalam penyampaian Adoples Bapak yang materi Adoples itu? Apa karena kan sudah PTM ya Pak ya? Jadi Adoplesnya itu penyampaiannya teknisnya bagaimana? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Bu Maria dulu. Mau langsung ditanggapi atau kita masuk ke pertanyaan kedua dulu? Tanggapi aja dulu. Tanggapi dulu ya. Biar nggak lupa. Iya, sambil kawan-kawan mencari pertanyaan selanjutnya. Ya, kepada Pak Ahmad Sultoni, dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih Bu Nila Wati Idrus atas pertanyaannya. Jadi media yang saya kembangkan tidak ada upaya untuk menggantikan, tidak, karena daftar kosakata dalam buku itu sudah lengkap, sudah banyak. Hanya saja media yang saya kembangkan nanti itu adalah upaya sebagai pendukung aja, pendukung untuk menyampaikan mufrodat yang ada di buku itu. Kemudian terkait bagaimana cara mengajarkannya, ini nanti ke depannya mungkin akan saya susun bagian penyampaian dengan media ini dalam RPP saya gitu. Jadi nanti pada saat proses awal kegiatan inti, maka anak akan diberikan link atau juga dalam bentuk dikirim dalam bentuk file itu, yang bisa anak akses di HP atau di komputer masing-masing. Ketika nanti pembelajarannya adalah tatap muka, maka pembelajarannya itu tetap centered kepada guru. Nanti guru akan menayangkan hasil pengembangan ini melalui komputer guru, kemudian bisa dilihat di layar monitornya atau di LCD-nya. Tetapi nanti siswa dapat membaca ulang, mempelajari ulang baik di sekolah maupun di rumah. Kenapa nggak saya disuruh buka di sekolah? Karena sampai saat ini kebijakan di madrasah, terutama di MTS Negeri 1 Pringsewu, memang entah kajiannya seperti apa, jadi siswa atau anak-anak saat PTM ini tidak diizinkan untuk membawa HP begitu. Demikian Bu Nila. Jadi kalau seandainya bisa kita simpulkan Pak Ahmad Sultoni bahwa artinya Adoples yang akan Bapak buat itu hanya sebagai bahan penunjang ya Pak ya? Dan bahan utama untuk pembelajarannya tetap buku ya Pak, buku atau modul ya? Ya. Terima kasih kalau gitu atas penjelasannya Pak Ahmad Sultoni. Bagaimana Ibu Nia? Sebentar menambahkan sedikit ya Bu Maria. Itu tadi Pak Sultan menyampaikan kosakatanya yang dari buku. Berarti kosakata yang di Adoples itu
apakah yang dari buku saja, apa mengambil dari kosakata lain, Pak? Sepertinya tadi penyampaiannya Bapak menyampaikan kosakatanya yang hanya dari buku saja ya, Pak ya. Seperti itu. Apa saya salah menafsirkan? Jadi yang ingin saya tanyakan kosakatanya apakah ada tambahan lain dari buku paket si peserta didik, seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Saya coba share screen sekali lagi ya, siapa tahu bisa ya. Ya, mudah-mudahan. Bisa, Bapak Ibu. Terlihat nggak? Belum? Sudah terlihat, Pak Sultan di... Jadi, oke, kalau nggak terlihat, saya akan coba ini saja, sesalkan secara ini aja, dengan kata-kata saja. Jadi begini, Bu, mufrodat baru yang dikembangkan, yang baru maksudnya, yang mufrodat asing yang belum dipelajari itu, saya ambil sepenuhnya dari daftar kosakata dalam buku. Misalnya begini, pada tema kegiatan sehari-hari keluarga, min yaumiyatil usroh, ditampilkan di situ daftar kosakata, kalau saya terjemah dalam bahasa Indonesia, misalnya memasak, membaca, belajar, menulis, bekerja, membantu, dan sebagainya. Itu daftar kosakatanya. Saya ambil semuanya dari situ. Tetapi kan saya tidak hanya menampilkan kosakata. Kosakata itu akan saya rangkai menjadi sebuah kalimat, dari kalimat pendek menjadi kalimat yang lebih panjang. Misalnya begini, saya kasih contoh, misalnya kata membaca. Membaca misalnya dalam bahasa Arab itu yaqra'u. Kemudian dirubah menjadi sebuah kalimat. Aqra'u bitaqatan. Saya membaca kartu. Nah, kata kartu itu tidak ada di bab itu, tetapi kata kartu ada di bab sebelumnya. Nah, ini saya berupaya untuk mengkaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Kemudian ada penjelasan bahwa dalam bahasa Arab kata yaqra'u dengan aqra'u itu artinya beda. Nah, inilah perlu ada penjelasan dari guru atau pengajar. Kemudian kata aqra'u bitaqatan dikembangkan lagi. Aqra'u bitaqatan syahsyiatan. Saya membaca kartu nama atau kartu pribadi. Nah, kata bitaqatan syahsyiatan itu pun bukan kosakata baru, tetapi kosakata yang memang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian panjang lagi. Aqra'u bitaqatan syahsyiatan fil idarati. Saya membaca kartu pribadi atau kartu nama di kantor. Nah, kata kantor itu juga kata yang memang saya ambil dari bab. Kalau ini yang kegiatan sehari-hari ini bab 6, Bu. Ya, kalau kata fil idarati itu bab kedua. Artinya kita sudah jauh balik jauh ke belakang. Kemudian kalimat panjangnya aqra'u bitaqatan syahsyiatan fil idarati al-jadidati. Jadi saya membaca kartu nama di kantor yang baru. Kata baru itu pun saya dengan banyak pertimbangan untuk memasukkannya, karena kata baru itu kata sifat memang sudah dipelajari pada bab di buku kelas 7. Dan di akhir nanti akan saya ujikan kemampuan anak dalam hal kemampuan berbicara, dalam hal ini merangkai jawaban. Misalnya begini, pertanyaannya setelah tayangan setelah materi itu tersampaikan, pertanyaannya begini, madza taqra, apa yang kamu baca? Nah, kan nanti anak akan mengulang apa yang dibaca tadi sesuai dengan teks yang disampaikan di awal. Maka nanti kalau dalam produk saya ini nanti bentuknya pilihan ganda. Misalnya, madza taqra, apa yang kamu baca? Aqra'u ... bitaqatan syahsyiatan, misalnya bitaqatan idariyatan, bitaqatan munfaridatan, atau bitaqatan maktabatan. Kartu nama, kartu perpus, kartu pelajar, atau sebagainya. Mungkin gambarannya begitu nanti, Bu. Terima kasih. Oh, berarti seperti itu Pak ya, gambarannya sudah tergambar proses dalam pembelajarannya. Jadi ada saling keterkaitan
yang sebelumnya ya Bu, ya Pak ya, materi Yap. sebelumnya seperti itu saja. Oh ya, terima kasih Pak Sultan. Sama-sama, Bu. Baik ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Sultan tadi dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Pak Sultoni, izin. Ya, bagaimana? Pak Sultoni, tadi boleh nggak saya bertanya? Ya, silakan. Satu saja. Tadi kan pakai Adobe Flash ya. Nah, pakai Adobe Flash itu memakai desain apa? Apa pakai desain Brock and Gold? Apa desainnya Adi? Apa desainnya 4D? Atau desainnya Dick and Carey? Cara ininya. Terima kasih, itu aja. Baik, Pak Ahmad bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya tadi saya akan coba jelaskan sebenarnya, tapi tadi ada trouble untuk share screen-nya. Jadi saya menggunakan langkah-langkah Brock and Gold. Kemudian dari 10 langkah itu tidak semua langkah karena keterbatasan waktu dan yang lain-lain gitu. Jadi saya akan sampai pada langkah ke-7 saja. Jadi dimulai dari potensi dan masalah, yaitu kegiatan awal, melakukan observasi saya di lapangan, kemudian pengumpulan data, langkah kedua, yaitu mengkaji teori, kemudian penelitian yang relevan, kemudian yang ketiga adalah mendesain produk. Dalam hal ini saya mendesain produk awal yang sesuai dengan fungsi. Kemudian langkah keempat, saya meminta validasi dari ahli. Ada 2 ahli yang akan saya mintai validasi. Yang pertama adalah ahli media, yang kedua adalah ahli materi. Kemudian ke langkah keempat itu adalah perbaikan desain, dan tentunya adalah berdasarkan saran, kritik, dan masukan dari para ahli tadi. Kemudian setelah diperbaiki, desain itu diperbaiki, dilakukan uji coba produk satu-satu. Kemudian setelah diujikan produk, langkah berikutnya saya kirimkan angket untuk meminta tanggapan dari pengguna. Dalam hal ini rencana saya adalah perwakilan dari siswa dan juga dari pengguna. Dalam hal ini adalah guru pelajaran bahasa Arab. Kemudian produk jadi terakhir. Sampai langkah ke-7, Bu. Insya Allah seperti itu. Demikian tanggapan saya. Iya. Jadi ada uji kelompok terbatas ya Pak Ahmad Sultan? Iya. Betul. Ada di langkah ke-5 tadi. Oh iya. Makasih Pak Sultan. Ya, terima kasih sama-sama. Mana maksud saya? Baik kawan-kawan, sepertinya untuk sesi pertama kita untuk titik saran dan pertanyaan dari kawan-kawan peserta kita anggap selesai sampai di sini. Kemudian kalau saya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti bisa kita bahas di lain kesempatan dan di luar dari pertemuan Zoom ini. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu saran, kritik, dan pertanyaan dari pembahas dan para pembimbing. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembahas, kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin, SAG, MAG, MSI. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Iya pun. Iya pun. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Magister Teknologi Pendidikan. Kalau doktor itu ada kandidat doktor, kalau profesor juga ada kandidat profesor. Jadi beliau insya Allah sebentar lagi profesor kandidat, dokter Ibu Hermawati. Amin. Allah, terima kasih doanya Bapak, terima kasih. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kita, Bapak Profesor Kandidat Dr. Liswandi. Amin. Bapak
Kiai Dr. Mu'alimin, MPDI, dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, mahasiswa MTP angkatan 2021 dan mungkin kakak-kakak kelas yang juga saya hormati. Mohon izin Pak Kajur, Ibu Kaprodi, dan para pembimbing dan mahasiswa untuk memberikan saran mungkin atau masukan ya. Secara umum, menurut saya dari segi tulisan itu saya kira proposal ini sudah sangat bagus. Yang pertama dari segi pendahuluan itu di latar belakang. Mohon maaf ada suara-suara tukang ya Bu ya. Ya. Kira-kira kedengaran enggak suaranya? Kedengaran, Pak. Ada sedikit suara berisik tukang ya. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadi di bab 1 saya kira itu di latar belakang sudah tercakup semuanya di masalah idealita, realita, urgensi, gap, solusi, dan seterusnya itu ya. Jadi latar belakang ada 5 unsur itu, ada realita, ada idealita, realita, gap, urgensi, dan solusi, itu ada semua. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka juga sudah saya kira mempresentasikan variabel penelitian. Di situ penelitiannya berkaitan dengan media berbasis pengembangan media berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau maharotul kalam bahasa Arab. Di situ ada tinjauan pustakanya, ada media pembelajaran, ada aplikasi Adobe Flash, teori belajar pembelajaran, karakteristik pembelajaran bahasa Arab, kemampuan berbicara, mufrodat, dan seterusnya. Di metode penelitian juga saya kira dari segi instrumen penelitian, observasi, angket, wawancara, semuanya ada panduan observasi, panduan wawancara, panduan angket, serta hasil observasi, hasil angket, hasil wawancara semua udah kira sudah sangat bagus. Jadi saya sebagai pembahas mungkin hanya jadi karena secara tertulis sudah bagus, mungkin saya hanya ingin mengetahui secara lisan bagaimana. Jadi ada orang yang memang secara tertulis mampu, mungkin secara lisan kurang mampu. Ada yang secara tertulis tidak mampu, tapi secara lisan mampu. Ada yang dua-duanya. Saya kira Pak Ahmad Sultoni, ini beliau juga mahasiswa saya di mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan. Beliau sangat aktif, bertanya, dan seterusnya. Saya kira secara lisan insya Allah juga oke ya. Secara tertulis sudah oke, sekarang secara lisan. Pak Ahmad Sultan, kira-kira pertanyaan saya yang pertama, masalah penting, masalah utama dalam penelitian Anda apa Pak Ahmad Sultan? Masalah seperti apa? Ya Pak, mohon diulang Pak. Masalah penting. Judul proposal tesis saudara apa judulnya? Pengembangan media berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau maharotul kalam bahasa Arab siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Ya, di situ ada permasalahan yang sangat penting. Apa permasalahan utamanya di sini? Masalah utama yang saya jabarkan di pendahuluan itu Pak adalah bahwa nilai atau capaian hasil belajar siswa itu untuk kemampuan berbicara atau maharotul kalam itu masih minim, masih kategori cukup, belum kategori baik. Sehingga setelah saya mengadakan wawancara dengan beberapa siswa dan guru ini, salah satu penyebabnya adalah karena minimnya penguasaan mufrodat Pak dalam merangkai sebuah kalimat. Sehingga saya
punya angan-angan itu akan menciptakan atau membuat produk ini yang harapan saya dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang saya jumpai di lapangan. Ya, jadi secara sederhana kemampuan, ada masalah di situ kemampuan berbicara atau maharatul kalam, bahasa Arab rendah ya. Ya, Pak. Ini ya. Maka perlu suatu solusi, salah satunya menggunakan media berbasis Adobe Flash ya. Ya. Nah, itu kalau kemampuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara maharatul kalam bahasa Arab, itu selain menggunakan media berbasis Adobe Flash itu apa kira-kira? Kalau sampai saat ini Pak, jadi masih menggunakan media-media yang sederhana gitu. Jadi guru mencontohkan, kemudian siswa menirukan, kemudian ada misalnya dalam hal maharatul kalam gitu ya. Jadi ada sebuah dialog, kemudian pertama tadi guru membacakan, siswa menirukan, setelah itu siswa mendemonstrasikan tapi dengan tetap membaca teks yang memang sudah ada dalam buku teks. Sedangkan yang dalam penelitian saya ini, saya ingin berusaha anak tidak lagi membaca teks dialog, tetapi memang bisa merangkai sebuah dialog atau merangkai sebuah kalimat gitu. Bukan lagi hanya membaca, tetapi lebih memproduksi begitu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab atau maharatul kalam, itu kan Anda ingin mengembangkan media berbasis Adobe Flash ya? Ya Pak. Nah, sepengetahuan Anda, itu selain media berbasis Adobe Flash untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab itu apa? Selain media yang berbasis Adobe Flash? Kalau dari beberapa referensi yang sudah saya baca, ada media gambar, kemudian ada media yang saya ingat itu Pak, media gambar, kemudian ada yang menggunakan link YouTube, sekedar dibuka linknya, anak-anak melihat, menyaksikan dari tayangan-tayangan yang ada di link YouTube itu Pak. Ya, itu ada di tinjauan pustaka, ada nggak? Ada Pak. Ada. Di latar kemudian pertanyaan, ya udah ada itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari beberapa media berbasis tadi ada menggambar YouTube dan lain sebagainya ya untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab. Kenapa Anda memilih mengembangkan media berbasis Adobe Flash, tidak yang lain gitu? Jujur Pak, sebenarnya dari awal saya harus berjuang keras untuk dapat setidaknya mengerti sedikit tentang Adobe Flash. Jadi sempat awal-awal memang saya kepikiran jadi PowerPoint interaktif aja, tapi bagi saya ini tantangan tersendiri. Kenapa? Sebenarnya Adobe Flash terkait dengan pembelajaran mufrodat itu memang di beberapa link YouTube sudah berkembang, Pak. Tapi kan saya ingin masuk dari celah yang berbeda gitu. Jadi saya melihat kalau yang berkembang ini media baik di YouTube maupun yang Adobe Flash ini baru sebatas menampilkan kata, Pak. Misalnya dalam Adobe Flash salah satu link YouTube disebutkan misalnya kata gambar menyampaikan tentang perlengkapan sekolah misalnya. Jadi situ ada gambar pena bunyi kolamun, gambar buku bunyi kitabun, hanya sebatas itu. Jadi saya pingin anak-anak selain hanya mengetahui makna kata, tetapi dia juga berusaha untuk dapat merangkaikan menjadi sebuah kalimat. Sehingga tadi sempat saya sampaikan tadi bagaimana kata berubah menjadi sebuah kalimat, seperti tadi membaca kartu pribadi di mana dan sebagainya. Dan itu semua kata-kata yang saya tampilkan dalam produk pengembangan saya adalah benar-benar saya akan berusaha untuk mengkaitkan dengan materi-materi dari bab-bab sebelumnya. Mungkin begitu Pak gambarannya.
Jadi alasan-alasan bahwa mengapa Anda menggunakan media berbasis Adobe Flash bukan yang lain tadi ada di bab 2 juga ya? Ada Pak, insya Allah. Ada di bab 2. Pertanyaan selanjutnya seperti apa? Kira-kira seperti apa nanti? Media berbasis Adobe Flash tadi yang untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa bisa ditunjukkan ke saya nggak? Kira-kira seperti apa? Kamu sudah punya atau belum? Punya gambaran atau belum? Sudah saya siapkan Pak, ini dalam bentuk PowerPoint, belum saya masukkan ke Adobe Flash, cuman saya coba share-share lagi Pak ya. Seandainya bisa, semoga bisa. Bismillah. Coba di-share. Bagaimana kawan-kawan, rekan-rekan, sudah terlihat? Belum Pak Sultan. Belum ada Pak. Belum. Kalau dikirim bisa Pak? Dikirim. Nanti dikirim aja ya. Tolong yang lain dulu aja Pak. Siapa? Nanti dikirim untuk ujian yang akan datang diperbaiki ya. Siapa? Kemudian secara teknis nanti seperti tadi kata Ibu Kaprodi, jangan sendirian. Kan ada geng geng akademik ya. Geng akademik ada Mas Nanda, Pak Rahmat gitu ya. Dan lain-lain. Jangan sendirian, nanti kalau sendirian kayak tadi teknisnya agak bermasalah ya, secara teknis ya. Betul Pak. Ini Mbak ketua kelasnya, Mas ketuanya ada tidak ya? Mas Nanda ya Bu ya? Ada siapa? Ada, tapi dia off kamera Bu. Iya, Mas ketua itu tidak tanggung jawab ke anak buahnya ini. Enggak Bu, beliau sudah tanggung jawab Bu. Link ini beliau yang buat, cuman hari ini kebetulan ada kepentingan mendesak apa gitu sehingga saya dijadikan host. Itu tapi namanya ada di layar tuh. Oh. Kemana nih ayo? Komitmen Bapak Ibu, nyun sewu Pak Nur Wahidin dulu di awal kita wawancara aja Pak Nur Wahidin dan Pak Kajur. Harus ada komitmen tuh. Lulus itu kalau S2, S3 itu tidak sendirian lagi. Komitmen, kerja bareng bersama-sama. Itu. Dan katanya C4-nya salah satu C di abad 21 kolaboratif gitu. Kolaboratif. Iya. Kalau kelas ini masing-masing jalan ya tidak jalan gitu. Pak ketuanya saja tidak ada, harusnya segera melimpahkan ke siapa gitu. Baik. Gitu, monggo Pak Nur Wahidin. Jadi gitu ya, Mas Ahmad Sultan. Ya Pak. Kolaboratif, kerjasama ya, jangan sendirian ya. Ini salah satu indikator mahasiswa zaman sekarang ini ya. Nanti sehingga kalau lulus bareng ya, lulus bareng. Kalau bisa begitu. Sukses bareng dan seterusnya ya. Oke Pak, siap. Terima kasih Bu Kaprodi. Selanjutnya ya nanti yang masalah seperti apa yang media pembelajaran kalau nggak tahu nanti dikirim saja ke saya ya. Siapa? Selanjutnya adalah pelajaran mufrodat ya, pembelajaran mufrodat itu tadi ada maharotul kalam, ada maharotul kitabah ya. Ada 4 kalau nggak salah tadi ya. Iya Pak. Kemampuan kemahiran berbahasa. Ya ada maharotul kalam, maharotul kitabah, maharotul apa? Istima, terus maharotul satu lagi? Maharatul qiraah. Nah, ada 4 tapi kenapa kamu hanya mufrodatnya saja? Kenapa nggak 4-4-nya gitu? Jadi mufrodat itu bukan bagian dari kemahiran berbicara Pak. Jadi mufrodat adalah bagian unsur penting dalam bahasa. Mufrodat itu kan kosakata. Jadi nanti dalam kemahiran berbahasa itu kan didukung oleh penguasaan mufrodat, kemudian penguasaan qawaid, kemudian kalau dalam kalam nanti ada penguasaan pendengaran, masmu dan sebagainya. Jadi mufrodat ini saya angkat adalah bahwa realita di lapangan itu minimnya atau tidak tercapainya kompetensi itu memang sumbangsih terbesar itu karena memang siswa itu susah untuk memahami
serta mungkin mengingat mufrodat atau kosakata yang sudah diajarkan guru gitu Pak. Sehingga saya punya motivasi bagaimana sih untuk mengupayakan sebuah media supaya anak senang untuk belajar mufrodat gitu. Ya misalnya mufrodat misalnya apa? Kosakata, kataba gitu ya. Yakrou, ya sama Pak. Kataba atau yaktubu. Kataba. Kemudian siswa suruh mengulang kataba, menulis gitu kan? Enggak, kalau dalam media yang rencananya saya hasilkan nanti ada sebuah gambar gitu, misalnya menulis kata yaktubu ya Pak ya. Yaktubu, ada gambar anak menulis, nanti ada suara, ketika gambar itu diklik, maka akan muncul kata yaktubu gitu. Nanti artinya menulis, kemudian di bawahnya nanti akan ada kalimat berantai dari kalimat pendek menjadi kalimat yang lebih panjang. Misalnya yaktubu menulis pelajaran. Yaktubu apa tadi? Yaktubu darsa. Yaktubu ad-darsa, terus gambarnya jadi orang menulis apa itu? Enggak ini Pak, enggak gambar itu hanya pada kata yaktubu saja Pak. Nanti pengembangan saja. Yaktubu ad-darsa, terus gambarnya itu orang menulis. Ya. Sekarang kalau kataba gimana? Gambarnya apa? Sama saja Pak, itu kan bentuk, kalau kataba itu kan bentuk madi dari kata yaktubunya tadi. Kalau kataba itu kan artinya sudah terjadi, bahwa menulisnya sudah terjadi. Mungkin perlu ada penjelasan, misalnya kataba darsa bil amsi gitu, atau menulis pelajaran tapi sudah lalu kemarin, mungkin begitu. Tapi kalau kata yaktubu itu kan masih proses menulis begitu. Ya berarti kan ada perbedaan untuk supaya siswa itu bisa paham apa perbedaan kataba sama yaktubu, sama katban, sama kitaban, mungkin uktub, lataktub, gitu kan? Iya Pak. Nah, gambarnya harus beda-beda itu. Gambar kataba itu beda dengan yaktubu. Gambar yaktubu beda lagi dengan kitaban atau uktub, lataktub, maktubun, miktabun gitu ya. Iya Pak, tapi mohon maaf Pak, kayaknya kalau untuk tasrif istilahi begitu belum sampai untuk kelas 7 Pak. Jadi kelas 7 belum kan saya dalam menyusun materi ini nanti tetap harus berpatokan pada KD yang ada Pak. Jadi KD yang ada itu baru menuntut perubahan fiil mudhore itu untuk domir mufrad aja Pak. Misalnya huwa, hiya, anta, anti, sama ana, nahnu, itu aja Pak. Jadi belum nyampe huma, hum. Belum kamu ditulis dibatasi itu hanya sampai fiil madhi, fiil mudhari gitu ya? Ya Pak, sudah ada di bagian potensi masalah, kalau nggak salah udah saya tutup, saya tulis bahwa yang mau saya kaji adalah untuk tema min yaumiyatil usroh itu Pak. Mas Ahmad Sultoni ini kan Universitas Lampung ya, umum bahasa. Kenapa Anda tertarik mempelajari bahasa Arab itu? Tesisnya tentang bahasa Arab itu. Apa Anda guru bahasa Arab? Ya Pak, saya ngajar bahasa Arab. Saya masuk di TP ini adalah awalnya saya nggak kebayang TP itu seperti apa, tapi paling tidak menginspirasi saya agar saya mampu mengembangkan media pembelajaran untuk pelajaran saya Pak. Karena jujur pelajaran bahasa Arab dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain untuk media pembelajaran masih sangat tertinggal. Oh, Anda tertarik karena Anda guru bahasa Arab ya? Yap. Ya, MTS Negeri Pringsewu itu? MTS Negeri 1 Pringsewu. Ya, kebetulan di sekolah Anda ya? Iya Pak. Baru tapi Pak. Baru mutasi. Baru mutasi, baru setahun. Kuliahnya juga di IAIN ya? IAIN ya. Bahasa Arab juga? Ya, insya Allah. Jurusan PBA. Alhamdulillah. Ya, berarti menguasai ya, insya Allah menguasai. Ya. Kemudian coba di rumusan masalah itu ada berapa masalah yang kamu
kemukakan di sini di ada halaman 5, berapa? Pak. Rumusan masalah aja. Ada 5. Di halaman berapa ya? Halaman 9, Pak. Halaman 9. Yang rumusan masalah pertama apa itu? Bagaimana potensi dan kondisi untuk mengembangkan media. Yang kedua, bagaimana proses pengembangannya. Ya, nomor 1 dulu, nomor satu. Bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Metode pengumpulan datanya bagaimana untuk mengetahui bagaimana potensi dan kondisi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan maharotul kalam, bahasa Arab, dan seterusnya. Itu metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaannya apa kira? Oke, terima kasih Pak. Memang walaupun saya kebetulan mengajar di situ, memang saya coba tetap melakukan langkah-langkah untuk mengadakan penelitian secara resmi. Jadi saya coba mengadakan observasi dengan guru-guru selain saya, tentunya guru-guru yang mengajar bahasa Arab. Kebetulan di MTs Negeri 1 Pringsewu ada 4 orang yang mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Itu yang pertama adalah observasi, melihat kondisi fisik dan juga kondisi proses pembelajaran pada saat daring seperti sekarang. Kemudian yang kedua, wawancara. Yang satu ini observasi ya? Iya Pak. Tadi ini udah dilaksanakan udah ya? Sudah. Udah, hasilnya juga ada ya, hasil observasi ada ya, saya lihat di lampiran. Sudah Pak. Hasilnya udah ada juga ya? Sudah. Jadi panduan observasi sudah ada, hasilnya udah ada, analisis juga udah ada. Bagaimana kesimpulannya ini nomor 1 ini? Jadi potensi dan kondisinya di sini gimana? Kalau dilihat dari potensi, saya melihat bahwa motivasi anak untuk belajar bahasa Arab itu merupakan potensi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pemerintah dalam hari ini Kementerian Agama sudah mendukung full untuk pembelajaran bahasa Arab, dibuktikan dengan penyediaan buku, Pak. Buku itu untuk mata pelajaran agama khususnya itu sudah 1 nama 1 buku. Itu kan potensi luar biasa. Kemudian dari sisi potensi yang lain, memang karena media ini nanti mau nggak mau harus melibatkan penggunaan Android atau komputer, mereka itu mayoritas sudah memiliki Android atau komputer laptop di rumah. Ya. Potensi itu sudah kamu tulis di mana tadi yang nomor 1 ini? Kamu tulis di mana? Di bab 1, Pak. Di latar belakang ya? Di latar belakang. Nah, terus yang kondisi. Yang tadi kan potensi, yang kondisi. Apa bedanya potensi dengan kondisi? Kalau kondisi itu saya menjabarkan metode yang digunakan oleh guru mata pelajaran untuk membelajarkan mufrodat, Pak. Jadi kondisi saat ini pembelajaran mufrodat itu baru sebatas guru membuka link YouTube dan itu non interaktif lah, tidak interaktif dari YouTube-nya. Kemudian ada beberapa guru yang coba menggunakan PowerPoint, tetapi juga belum interaktif. Kemudian terkait dengan metode yang lain adalah yang benar-benar membuat mungkin siswa kurang tertarik, antara lain mufrodat itu disampaikan, kemudian siswa dituntut untuk menghafal. Nah, kata menghafal ini yang mungkin perlu, mungkin bahasa saya mungkin jangan sampai lagi menghafal, tapi lebih kepada nanti bagaimana memahami, bagaimana menggunakan gitu. Karena kalau menghafal itu susah, Pak. Susah dalam artian satu pertemuan bisa 10 mufrodat anak bisa menguasai itu, tetapi nanti 1 minggu kemudian paling masih separuhnya ingat itu, sisanya udah lupa. Kalau nanti udah 3 minggu kemudian banyak yang lupa lagi begitu. Gitu, Pak. Ya.
Jadi hanya satu metode pengumpulan datanya, observasi ya, yang nomor 1 ya. Ada wawancara, Pak. Wawancara. Nah, itu ada juga di lampiran ya. Ada, Pak. Kamu bedakan nggak tadi observasi untuk potensi, observasi untuk kondisi, atau wawancara untuk potensi, wawancara untuk kondisi, atau kamu jadikan satu atau bagaimana itu? Saya jabarkan kalau wawancara untuk apa saja, kemudian apa namanya, yang observasi untuk mendapatkan data apa saja. Saya coba cari dulu, Pak. Maaf. Ya, lalu dijadiin satu atau sendiri-sendiri? Dijadiin satu, Pak. Kenapa dijadiin satu? Kenapa nggak potensi sendiri, kondisi sendiri? Kan ini ada dan ya, dan. Apa sama atau tidak? Makanya saya tadi bertanya, apa perbedaan potensi dan kondisi? Kalau berbeda, berarti panduan untuk observasi potensi berbeda dengan panduan untuk observasi kondisi. Begitu juga wawancara, ada 2, wawancara untuk potensi, untuk kondisi, begitu kira-kira. Kalau sama, ya makanya gimana? Menurut kamu gimana? Maksudnya potensi dan kondisi ini, maksudnya gimana? Apa sama atau dibedakan? Kalau sama ya satu, nggak masalah. Artinya nanti sebelum ada pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan wawancara atau panduan observasi, kamu harus bikin dulu, bikin khusus indikator kalau instrumen penelitian itu ya. Jadi potensi itu yang ditanyakan apa saja, ya kan seperti itu, yang diobservasi itu apa saja, yang kondisi apa saja, gitu ya. Siapa? Nah, terus yang kedua, silakan, yang kedua apa itu? Yang kedua, masalah yang kedua adalah bagaimana proses pengembangan. Bagaimana proses pengembangan media berbasis Adobe Flash untuk pada pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemahiran berbicara atau maharatul kalam siswa di MTS Negeri 1 Pringsewu. Ya, ini apa metode pengumpulan datanya? Wawancara, observasi, dokumentasi? Maaf Pak, belum terbayang itu Pak. Tapi saya dalam teknik pengumpulan data memang sudah saya sebutkan sih di situ. Kalau wawancara untuk apa, kemudian kalau observasi untuk mendapatkan data apa, begitu. Ya, jadi yang nomor 2 apa metode pengumpulan datanya? Saya hanya tadi saja kalau secara tertulis kan kamu sudah ditulis semua. Saya hanya ingin mengetahui kemampuan secara lisan kamu. Bagian yang ini sepertinya belum, Pak. Belum. Ya nanti kamu ini ya dibikin khusus untuk menjawab nomor 2 ini ya. Siapa? Yang nomor 3 gimana? Yang nomor 3 bagaimana efektivitas? Efektivitas menggunakan produk pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Flash dan seterusnya. Jadi titik tekannya pada efektivitas, Pak. Ya, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengumpulan datanya pakai apa? Nah, nanti mungkin menggunakan tes, Pak. Jadi ada pre-test dan post-test. Ya, jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya seperti itu ya. Tadi masukan saya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di lampiran saja. Di lampiran nanti dibikin seperti tadi ya. Nah, sebenarnya sudah untuk lebih sistematisnya, supaya lebih sistematisnya dan lebih memahami dalam menganalisis supaya kita bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Ini ya, Pak. Mungkin itu saja saya kira Ibu moderator dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Pak Kaprodi, Ibu Kaprodi, Pak Kajur, Pak Dr. Mahalini, masukan dan saran saya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik Pak.
terima kasih atas saran, kritik AGM-AGMSI. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh Saudara Ahmad Sultoni dan dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan bagi semua peserta yang hadir pada hari ini. Baiklah, kesempatan kedua akan saya berikan kepada pembimbing kedua, kepada Bapak Dr. Mualimin MPDI. Saya Bu Maria, Bu Ya. Maria, sebelum ke pembimbing, saya sebentar, Bu. Oh iya, baik. Silakan Ibu, mohon Ya. maaf. Mohon izin, Pak pembimbing, Pak Riz, Pak Mualimin, dan Pak Ahmad Muhammad Nur Wahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca proposalnya Pak Ahmad Sultoni. Respon saya sama dengan Pak Muhammad Nur Wahidin. Oh, bahasanya runtut, enak dibaca gitu. Enak dibaca, pola pikirnya bagus gitu. Antara alinea satu dengan yang lain itu enak dibaca gitu. Dari situ saya, oh bagus ini gitu. Pola pikir Pak Ahmad Sultoni saya akui bagus gitu. Ada beberapa pertanyaan saja Pak Ahmad Sultoni setelah saya membaca proposal ini. Jadi ini nanti diperuntukkan untuk semua kelas ya Pak ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 begitu Pak. Untuk penelitian ini hanya untuk kelas 7 Bu, karena saya ngambil KD yang di 3.8 itu. Iya Pak ya. Oh, kalau membaca judulnya tidak ada kelas 7-nya ya Pak Ahmad Sultoni ya. Apa saya salah yang baca ya? Karena kalau sudah fokus kelas 7 artinya Bapak di latar belakang harus menambahkan beberapa alinea. Mengapa kelas 7? Ya Pak ya. Karena akan terkait dengan pemilihan perlakuannya. Tadi sudah dipertanyakan oleh Bapak pembahas, mengapa mempergunakan variabel adopt flash, tidak yang lain. Oh iya, karena karakter anak kelas 7, siswa kelas 7, itu bla 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 bla, begitu itu harus ada Pak. Proses berpikirnya bagaimana, karakter peserta didiknya seperti apa, sehingga memilih medianya itu berbasis adopt flash. Itu sangat penting. Karena memang kita sebagai pengembang SDM itu kan tergantung dari karakter yang kita kembangkan ya Pak ya. Iya, jadi alasan mempergunakan sesuatu itu antara kelas 1 SD dan kelas 2 saja sudah berbeda. Apalagi ini ya intinya seperti itu. Intinya bahwa setiap anak itu perlu perlakuan yang berbeda. Itu harus Bapak bertegas di latar belakang. Sehingga alasan mempergunakan media tadi pas begitu. Kemudian yang kedua Pak Mualimin, ada poin yang bagus Bapak sampaikan. Di bab 2 itu tertulis di sana pembelajaran, Bapak membuat kesimpulan sendiri, pembelajaran mufrodat dengan teori belajar bermakna David Ausubel. Ya Pak ya. Saya justru tertarik di situnya. Kalau toh media yang Bapak kembangkan itu sudah tertulis di sini, media X gitu, Bapak nanti harus bawa pada saat eksekusi di kelas, eksekusi di dalam bentuk RPP dan seterusnya. Artinya langkah-langkah pembelajarannya harus mengacu ke David Ausubel, Pak. Ya. Karena kan pembelajaran itu sebagai sistem. Pada saat nanti akan membelajarkan produk yang Bapak hasilkan ini, kan nanti Bapak harus berpikir, saya harapannya ini loh yang akan dipakai untuk wadah mengeksekusi produk. Gitu. Paham ya Pak ya? Karena bagus penjelasan di dalamnya itu pas. Penjelasan di dalam pas. Malah saya justru yang akan bertanya begini Pak Ahmad. Mengapa sih Adobe Flash yang dikembangkan? Saya cek gitu di kajian penelitian yang relevan Bapak itu hanya ada 2 kalau tidak salah. Yang pas benar bahwa pada saat membelajarkan anak berbicara, itu ternyata di kajian penelitian relevan Bapak itu, mempergunakan media gambar, mempergunakan media realia. Nah sekarang kan Bapak akan media berbasis Adobe Flash. Di sana nanti ada gambar ya Pak ya? Ada gambar yang
sekedar untuk mengantarkan pada kata, Bu, bukan kalimat. Karena Bapak cek kajian penelitian yang relevan itu fungsinya besar loh, Pak. Fungsinya penting itu. Iya, gambar apa sih? Artinya, jadi kan menulis kajian penelitian yang relevan itu harus dikaji, Pak. Pak Ahmad Sultoni harus mengatakan, misalnya kajian penelitian siapa yang mengatakan, oh media realia itu mampu meningkatkan berbicara anak. Nah, Bapak harus tulis komentari di bawahnya, kaitan hasil penelitian A ini terhadap kajian saya adalah nanti pada saat pengembangan Adobe Flash itu ada beberapa media gambar, ada beberapa media apa begitu loh Pak. Ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya Pak ya, jadi bagus ini. Ya, tapi Bapak pengkaitannya itu loh yang kurang tajam gitu. Itu Pak Ahmad. Kalau tidak, nah, tadi saya malah ngapain sih berbasis Adobe Flash kok tidak yang pembelajaran bermakna David Ausubel. Tapi setelah saya baca ke belakang, oh ada kajian penelitian di situ. Mudah-mudahan Pak Ahmad Sultoni tidak melepaskan begitu saja gitu. Jadi isi Adobe Flash itu tadi nanti diisi dengan beberapa kajian yang penelitian yang sudah ada gitu loh Pak. Ya. Iya betul. Akan bagus banget gitu. Iya. Kemudian karena di kajian penelitian tadi ada yang Adobe Flash itu ternyata untuk menyimak gitu loh Pak. Bapak cek. Ya. Bapak cek. Jadi kalau memang ada kajian yang tidak mendukung terhadap tulisan Bapak ya ganti, dibuang gitu. Ya. Jurnalnya belum ada yang jurnal internasional ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Sultoni ya. Kalau sampai saat ini saya agak kesulitan mencari yang ini Bu, yang mendukung dengan apa namanya yang mufrodat dan juga dengan apa namanya kemahiran berbicara. Iya. Untuk ini untuk jurnal internasionalnya. Itu diskusi dengan Pak pembimbing semua. Mungkin kajian-kajian di Timur Tengah gitu. Pak Mualimin mungkin tahu lah Pak Dr. Mualimin, Pak Kiai Mualimin. Nah, iya dari Kairo. Nah, dari Timur Tengah sana. Iya. Mungkin ada. Dari Turki ya, banyak saja. Iya. Apa kita perlu ke sana ya Pak Ahmad Sultoni? Saya antar ya Pak. Kan sudah dibuka pintu umrohnya. Jadi kita mampir di situ dulu, transit dulu di situ. Cari tesisnya mereka untuk Pak Ahmad Sultoni. Tapi vaksinnya nggak boleh Sinovac ya Bu. Iya. Kalau luar negeri harus vaksinnya beda. Iya, wah repot itu. Jadi itu beberapa catatan saya. Kemudian ada satu lagi, ada dua Pak. Yang satu, teknik analisis data. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ahmad Nur Wahidin. Bapak harus rinci, kan kalau ada 5 pertanyaan, dianalisisnya harus nomor 1 dianalisis dengan apa. 2 misalnya analisis kualitatif untuk menganalisis yang tujuan penelitian yang mana gitu. Karena tujuan penelitian yang efektivitas Bapak belum tegaskan di sini. Mau dianalisis dengan apa, dan tadi Bapak mau dengan eksperimen atau tidak, itu belum ada. Itu nanti Bapak sisipkan di situ. Kemudian dapus, yang terakhir dapusnya tidak boleh yang tua-tua Pak. Walaupun kaprodinya sudah tua, tapi bukunya tidak boleh tua. Yang paling tua kan di sini saya. Jadi buku harus di atas 2010, 2015. Ya, Pak Nur Wahidin ya. Kecuali memang tidak ada. Saya yakin Bapak bisa. Terima kasih Mbak Bu Maria moderator. Izin Pak Ahmad Sultoni selamat. Izin ya. Kalau saya memang coba mengkaitkan dengan teori belajar David Ausubel dalam pengembangan mufrodat menjadi sebuah kalimat. Nah, itu nanti yang dimaksud Ibu tadi tidak boleh lepas dari pembelajaran bermakna itu saya tuangkan dalam RPP atau seperti apa, Bu? Iya, nanti pada saat Bapak memakai produk ini, di langkah-langkah pembelajarannya harus mempergunakan salah satu model bermakna yang diinspirasi oleh David Ausubel. Kan banyak jenis model pembelajaran bermakna itu. Oke, siap.
Saya malah tangkapan saya untuk mengeksekusi itu, bukan untuk pada saat Bapak menata pesan-pesan yang akan ada di Adobe Flash, malah saya. Oke, baguslah Pak. Selamatlah. Saya salut sekali lagi, tulisannya bagus, bener rapi. Bagus, Ya, Pak, bagus ya? Bu. Iya, Ya, pola betul. pikir. Bisa untuk jadi contoh mahasiswa yang lain. Iya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Herpratiwi MPD, Kaprodi kesayangan kita semua, atas masukannya dan sarannya. Selanjutnya yang sempat tertunda tadi, pembahasan dari pembimbing kedua kepada Bapak Dr. Alimin MPDI, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram wal Muhtaramun, Akhina Muhammad Wahidin sebagai pembahas pada hari ini. Al-Mukarram wal Muhtaramun, Ibu Herpratiwi sebagai Ketua Prodi TI, kemudian Al-Mukarram wal Muhtaramun, Akhina Ustaz Dr. Wandi yang sebagai pemimpin satu, yang saya hormati Pak Sultan, kemudian para peserta yang mengikuti ujian proposal pada pagi hari ini. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah yang bisa bersama-sama dengan Bu Her dan Pak Iswandi. Dengar Pak Her ini sebentar lagi profesor kan. Amin. Kemudian menyusul Pak Iswandi ini. Pak Iswandi ini juga akan cepat menyusul profesor juga. Pertama-tama Pak Sultan, saya ingin dalam memahami bahasa Arab tentu tidak terlepas dari maharatul kalam, maharatul istimah, maharatul qiraah, wal maharatul kitabah. Tiga cara ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam memahami bahasa Arab. Jadi maharatul kalam itu kemampuan berbicara, kemudian maharatul istimah kemampuan mendengar, kemudian maharatul qiraah kemampuan untuk membaca, kemudian maharatul kitabah itu kemampuan untuk menulis. Jadi 3-4 ini tidak bisa dipisahkan. Ketika Pak Sultan memilih pengembangan media berbasis atau saya lihat tadi Pak Sultan punya alasan ketika ditanya Pak Nurwahidin misalnya kan, selama ini hanya mufrodat, kemudian produknya juga hanya konvensional. Nah tentu saya lihat kalau maharatul kalam atau maharatul kemampuan untuk bicara tentu tidak terlepas dari mufrodat. Nah untuk memahami produk tidak hanya menghafal, tahfiz, ya. Bisa tikroron dengan mengulang-ulang, ya kan? Atau bisa misalnya kita bermain peran, itu juga bisa dalam memahami mufrodat. Ya kan? Bermain peran, silakan bermain peran atau sosiodrama dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat memang di media yang dimaksud Pak Sultan tadi kan menggunakan media Adobe Flash. Nah, produknya saya ini dengan Bu Her ya. Seperti apa sih produknya? Kalau melihat penjelasan dari Pak Sultan ini itu mah bukan Adobe Flash ini, tapi kalau misalnya melihat kita harus memproduknya dulu Pak, nanti melihat orang ini, saya kira itu sama dengan memproduk ketika memahami produk. Silakan Pak Sultan. Terima kasih Pak. Jadi jujur sebenarnya saya belum mencoba, artinya belum ada produk yang saya hasilkan sampai saat ini. Jadi sampai saat ini bahan-bahan yang akan saya masukkan ke Adobe Flash itu baru tahap sampai di PowerPoint dulu Pak. Nanti tahap selanjutnya itu sudah saya tuliskan di kerangka berpikir kalau nggak salah itu. Jadi saya selesaikan dulu di PowerPoint, kemudian saya inputkan ke Adobe Flash. Nanti jadilah animasi interaktif melalui Adobe Flash itu. Jadi kalau gambaran, kalau produknya seperti apa,
sampai saat ini belum ada Pak, tapi gambarannya ya paling nanti pada penjelasan kata itu memang saya hadirkan sebuah gambar yang menunjukkan pada makna kata. Misalnya menulis berarti gambarnya adalah orang menulis. Kemudian setelah gambar itu diklik oleh siswa akan muncul juga audio yang menyatakan dalam bahasa Arab bahwa itu bunyinya misalnya yaktubu atau yakra'u begitu. Selanjutnya tidak berhenti di situ, kata kerja atau kata yang digambarkan, apa yang disebutkan di awal itu akan dicoba dibuat menjadi kalimat berantai dari kalimat yang pendek menjadi kalimat yang lebih panjang. Dan semua kata-kata yang dicontohkan dalam media nanti tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kenapa memasukkan kata itu. Yang antara lain adalah karena saya berangkat dari teori belajar bermakna David Ausubel tadi, maka saya ambilkan dari materi-materi sebelumnya dan coba mengkaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Begitu. Kemudian karena pada saat mengkaitkan dengan kemahiran berbicara atau maharatul kalam, di akhir tayangan nanti akan ada sebuah pertanyaan yang itu pertanyaan itu dalam bentuk kayak model wawancara gitu lah Pak, bentuk pertanyaan secara lisan, kemudian jawabannya bukan hanya sebuah kata tetapi sebuah rangkaian kalimat gitu. Misalnya apa yang kamu lakukan? Saya membaca buku atau saya menulis surat dan seperti itu. Mungkin gambarannya begitu Pak. Jadi kalau bentuk produknya sampai sekarang belum dibuat. Ya. Langkah-langkah buat produk itu seperti apa Pak Sultan? Kalau misalnya ini ide Pak Sultan untuk langkah-langkah pembuatan itu seperti apa kalau begitu? Membuat produk di Adobe Flash maksudnya Pak? Ya. Jadi pertama saya melihat dari KD dulu Pak. KD yang akan saya angkat. KD yang saya angkat kebetulan di kelas 7 itu tema yang paling dirasa sulit itu adalah pada tema min yaumiyatil usroh, kegiatan sehari-hari keluarga. Kenapa? Karena jujur memang ini agak beda dengan bab-bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu kan misalnya bab 1 itu ta'aruf. Ta'aruf itu hanya mufradat yang disampaikan bentuknya isim semua Pak. Kata benda. Kamu, saya, dia, ini, itu dan sebagainya. Itu kan relatif lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Kemudian bab kedua itu membahas tentang al-marafiqul madrasiyah, perlengkapan sekolah itu pun bentuknya isim. Ada kantor, kemudian ada perpustakaan, ada kemudian lapangan dan sebagainya. Kemudian Oke, Pak Sultan, saya nangkap artinya begini, kalau temanya min yaumatil usroh, tentu kalau misalnya dicontohkan tadi ada kantor, ada ini, maka sebetulnya tidak akan bisa siswa itu mengucapkan itu tanpa ada dia memahami mufradat. Berarti permasalahannya ini bukan kemampuan berbicaranya, tapi pemahaman tentang produknya lah yang kurang sehingga dia tidak mampu berbicara. Kalau begitu ya, Pak Sultan? Ya. Enggak Pak, kalau di tema yang saya angkat itu beda Pak. Kalau di tema yang saya angkat di KD 3.8 apa tadi kalau nggak salah, itu semuanya pada satu buku itu Pak, itu ternyata beda, yang tadinya isim semua, yang sekarang itu yang ditampilkan fiil Pak. Jadi kata kerja kayak membaca, kemudian membantu, bekerja, menulis begitu. Jadi kan agak beda. Kalau sebelumnya itu ternyata isim semua Pak. Kalau yang bab yang min yaumiyatil usrah ini menampilkan mufradat dalam bentuk kata kerja Pak. Dan kata kerja juga di situ dituntut siswa untuk memahami perubahan
dari untuk pelaku saya, pelaku kamu, pelaku dia, dan itu kan perlu perhatian khusus, Pak. Gitu. Ya, berarti kan ini yang saya maksud begitu, Sultan. Di sisi lain ini seolah mufrodat dan kemampuan maharatul kalam. Tetapi yang dikehendaki sebetulnya bukan itu. Yang dikehendaki bukan maharatul kalimah, kemampuan dia membuat kalimat. Ya kan gitu. Ini yang dikehendaki Pak Sultan ini kemampuan siswa itu membuat kalimat atau maharatul kalamnya atau kemampuan bicaranya. Kalau kemampuan bicara tentu tadi misalnya kita kan judulnya misalnya temanya min yaumatil usrati, ya kan? Dia paham produk, dia akan sebutkan. Misalnya kegiatan sehari saya ini apa, kan? Ya kan? Misalnya akul, kemudian dia sebutkan kan satu persatu. Apa sih kegiatan kamu sehari-hari ini? Dan dia akan disebutkan dia dengan menggunakan bahasa Arab ketika dia memahami produk. Tapi kalau yang disebutkan Pak Sultan tadi kan seolah-olah ingin orang ini bisa menulis loh. Misalnya ketika dia produknya bisa, kemudian dengan menyebutkan itu, terus dia menyebutkan kalau tadi istri sekarang bukan lagi kata kerja kan. Ya. Nah ini yang perlu diperjelas ini yang mana yang harus dikehendaki, maharatul kalamnya atau maharatul jumlah, kemahiran dia membuat jumlah. Kalau sebenarnya kenapa saya memilih maharatul kalam, Pak, itu memang dari data yang saya sajikan tadi, maharatul kalam itu dirasa paling sulit, Pak, dibandingkan dengan istima, qiraah, dan kitabah. Jadi oleh karena itu ya saya lebih fokuskan ke maharatul kalam. Kemudian terkait dengan tadi apakah maharatul untuk menyusun sebuah jumlah, ya memang asumsi saya kalau siswa mampu membuat kalimat dari kalimat pendek menjadi agak panjang, kemudian menjadi panjang, itu setidaknya akan mengantarkan dia kepada ketertinggalan dalam maharatul kalam. Mungkin begitu, Pak. Sekarang gini Pak Sultan, saya contohnya di Pak Sultan saya tanya nih, coba Pak Sultan sebutin kegiatan sehari-hari keluarga. Bilghatul Arabiyah. Nah, yaqra. Terus? Yanamu, yastaiqidu, yazhab, yaktubu. Nah, yang disebutkan Pak Sultan ya apa ini? Yang disebut, kok Pak Sultan bisa menyebutkan, kok bisa mahir mengucapkan, mahir berbicara seperti ini? Kok bisa gini? Kenapa? Kenapa kok? Ya Pak Sultan kan udah bisa nih, ya kan? Ya tanam, ya qra'u, al-kitabah, ya kan? Ya gimana? Kok bisa? Kan artinya sudah mahir nih dalam bicara bahasa Arabnya kan? Bukan gitu, Pak. Jadi nanti pertanyaannya bukan sebatas kepada siswa itu, Pak, karena nanti arahnya atau muaranya nanti ke maharatul kalam, jadi tidak hanya menyebutkan kata, Pak. Jadi begini, misalnya, madza ta'mal, madza tastaiqid, apa yang kamu lakukan setelah kamu bangun tidur misalnya, maka dia akan hanya menyebutkan kata, misalnya agsilu, bukan, tapi agsilu fil hammam, atau agsilu bukan agsilu, misalnya apa, misalnya aqra'ul Quran atau azhabu ilal masjid, dan seperti itu, Pak. Jadi tidak batas hanya menyampaikan kata, tetapi merangkai menjadi sebuah dialog gitu. Berarti kan ini kemampuan menjawab kalimat kalau begitu. Coba itu. Maza ta'mal fi hadzal yaum. Ayo Pak Sultan, maza ta'mal fi hadzal yaum? Ta'allam ma'asih muallimin. Nah, ya, walas berarti kan selesai kan, nggak ada lagi masalah ini. Nggak ada masalah berarti dengan kalau itu yang dikehendaki dengan media pembelajaran Adobe Plus itu di situ ya. Ya ini yang saya dari awal kan saya sampaikan dengan Pak Sultan kan. Ya, Pak Sultan coba dikaji ulang nih gitu kan. Cocok tidak ini kan. Kenapa nggak? Hari ini kan justru sebetulnya kan siswa itu kan sulit memahami produk sebetulnya. Ya kan? Kenapa? Karena memang guru-guru selalu menggunakan produk dengan hafal. Jadi siswa dituntut untuk hafal. Ya kan? Sementara banyak metode-metode lain, misalnya bisa tikror, bisa bermain peran. Nah, silakan dibuka buku misalnya metode bahasa Arab dengan bermain peran punya Pak Sony Haji yang ada di Gramedia.
itu banyak bermain peran ininya. Gitu kan. Nah ini yang maksud saya setelah saya baca juga teori-teori yang digunakan Pak Sultan juga belum mendukung apa namanya tema atau judul yang dikehendaki Pak Sultan. Itu yang kemarin saya tanya, ada nggak teori yang pas kira-kira bahwa ini loh yang seperti ditanyakan Bu Hel tadi, alasan saya memilih ini karena ini gitu kan. Di situ saya lihat di teori belum muncul bahwa kenapa Pak Sultan ini menggunakan ini, nggak menggunakan yang lain aja lah, ya kan. Misalnya kalau Maharatul Kalam dengan kemampuan bicara, misalnya dengan metode instrumen atau sosiodrama atau lain sebagainya. Kenapa harus pilih atau itu yang belum terjawab. Maka wajar tadi Bu Her bertanya kan, ini langkah-langkahnya seperti apa yang dikehendaki, apa yang alasan Pak Sultan memilih media ini kan gitu kan. Kemudian kalau dia pengembangan ini kan mengembangkan edukasi, berarti kan sudah ada, terus kita kembangkan dalam langkah-langkah pembelajaran yang lain kan. Nah, kenapa misalnya kita tidak mengembangkan misalnya metode pembelajaran tikrar, mengulang-ulang dengan menggunakan media video misalnya. Ya, jadi siswa terlihatkan saja membaik karena kuncinya memproduk. Jadi maka saya dari awal saya katakan bahwa dalam berbahasa Arab tentu tidak terlepas dari maharatul kalam, maharatul istima, ya kan, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Keempat itu harus sama. Jadi orang yang paham maharatul bisa bicara, tapi belum tentu bisa maharatul kitabah. Dia bisa menulis. Nah ini kan, itu yang perlu diingat kita ya teman-teman. Saya kira itu untuk selanjutnya saya sampaikan di bentuk ini ya. Siapa saya wajib dan sudah azan. Mohon izin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alimin PDI atas masukannya. Selanjutnya kesempatan kepada Bapak Dr. Rizwandi MPD. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi catatan tadi mungkin untuk menjadi bagian perbaikan untuk Pak Sultan ya. Dengan saya juga ada beberapa catatan, walaupun dari Pak Nur Haidin dan Ibu Kaprodi banyak memuji. Saya juga kalau pola pikirnya sudah Putus-putus Pak Kajut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harus ada acara ya. Baiklah, karena seperti memang Pak Dr. Rizwandi masih ada acara juga dan mengingat waktu. Sinyalnya putus-putus Bu. Iya, karena sinyal dan memang ternyata waktu memang sudah ada. Masih Bu. Tiba saatnya kita pada akhir acara seminar proposal kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang saya salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk menutup acara kita kali ini, karena tadi kita membuka dengan berdoa, maka kita tutup acara ini juga dengan berdoa. Kita mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa selesai. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bertemu kembali dalam seminar proposal saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama.
Selamat Bapak. Selamat Mas Ahmad Sultan. Mohon izin keluar ya Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Ibu Moderatornya luar biasa. Terima Luar kasih biasa. semua. Pak Muhammad Nurwahidin, Keluar Ibu, Pak Rodi mohon izin keluar ya Ibu ya. Pak Alimin, J. Pak Kajur mohon izin keluar Pak Kajur. Dr. Malimin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan selamat ya. Ya, makasih. Selamat Pak Sultan. Selamat Pak Sultan. Ya.